Halo teman-teman, siapa nih yang mempunyai bisnis restoran atau bisnis yang serupa yang ada di bidang food and beverage? Kira-kira sudah ada perhitungan harga pokok penjualan atau HPP belum nih? Atau hanya dikira-kira? Yuk kita belajar bareng ya. Food cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi menu makanan dan minuman dalam bisnis restoran atau bisnis food and beverage. Food cost menjadi acuan penting sebagai cara menghitung harga jual makanan per porsi. Kali ini saya akan membahas tentang food costing, termasuk cara menghitung HPP makanan untuk bisnis F&B. Lalu, apa pertanyaan terkait dengan topik ini? Yang pertama, bagaimana cara menghitung HPP makanan? Yang kedua, bagaimana cara menghitung harga jual makanan per porsi? Seperti apa contoh tabel food cost? Apa sih pentingnya food cost dalam bisnis restoran? Menjalankan bisnis restoran dapat menjadi tantangan yang sulit, memikirkan turnover persediaan, margin keuntungan, belum lagi menentukan harga yang tepat untuk menu yang teman-teman berikan dapat membuat teman-teman bekerja ekstra keras dalam menjalankan bisnis. Akan tetapi, dengan mempelajari secara mendalam mengenai food cost, teman-teman dapat meningkatkan peluang kesuksesan bisnis restoran. Dengan menguasai metode perhitungan food cost, teman-teman bisa memiliki keunggulan komparatif di antara kompetitor-kompetitor. Bahkan bisnis F&B bisa terhindar dari risiko kebangkrutan jika teman-teman berhasil mengontrolnya. Teman-teman akan dipandu untuk mengetahui cara menghitung food cost secara ideal dan aktual dengan menggunakan rumus yang benar, sehingga teman-teman dapat lebih hemat dalam mengeluarkan anggaran untuk pembelian persediaan bahan baku restoran teman-teman. Sebelum lebih jauh, tahu nggak sih food cost itu apa? Sebelum kita memasuki cara menghitung food cost yang ideal dan aktual, teman-teman harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Food cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi makanan dan minuman dengan standar resep tertentu hingga siap dijual per satu porsi. Dapat dikatakan bahwa indikator ini merupakan total prosentase dari total biaya pembelian persediaan makanan dibagi total nilai penjualan makanan. Biasanya, biaya untuk bahan baku minuman dihitung secara terpisah. Namun terkadang ada restoran yang menggabungkan perhitungannya. Biasanya perhitungan ini dilakukan oleh chef cook atau cook di sebuah restoran. Ada beberapa istilah penting nih teman-teman dalam memantau food cost, seperti biaya resep, biaya bahan baku dalam satu set menu, harga jual resep, harga jual atau harga yang dibayar pelanggan untuk satu set menu. Food cost ideal, total biaya bahan baku yang digunakan untuk semua set menu dibagi total penjualan semua set menu. Food cost deal per set menu, biaya resep dibagi harga jual resep. Food cost aktual adalah food cost ideal dibagi HPP. Food cost aktual per set menu adalah food cost ideal per set menu dibagi harga pokok produksi per set menu. Nah, kalau food cost ideal versus actual itu bagaimana ya? Berdasarkan definisinya, food cost ideal adalah persentase food cost yang dihitung berdasarkan rumus dasar food cost. Sedangkan food cost aktual memperhitungkan tingkat persediaan awal dan akhir dan akan selalu menjadi persentase yang lebih tinggi daripada food cost ideal. Lalu, bagaimana cara menghitung food cost ini teman-teman? Contohnya dalam menyajikan satu set menu french fries, teman-teman membutuhkan misalnya 200 gram french fries mentah. 27.000 dibagi 1.000 gram. 10 gram saus sambal sama dengan 10.000 dibagi 1.000 gram. Jadi bisa dibilang harga 200 gram french fries mentah adalah 5.400 yang berasal dari 27.000 dibagi 1.000 gram kali 200 gram. Harga 10 gram saus sambal adalah Rp100. Dihitung dari 10.000 dibagi 1.000 gram kali 10 gram. Dengan kata lain, biaya resep satu set menu french fries adalah Rp5.400 ditambah Rp100. Totalnya Rp5.500.
Untuk menemukan presentasi food cost ideal per set menu atau cara menghitung harga jual makanan per porsi, Anda membutuhkan informasi biaya resep satu set menu dan harga jual resep satu set menu. Sesuai dengan data sebelumnya, biaya resep satu set menu French fries adalah 5.500. Sedangkan teman-teman menerapkan harga jual satu set menu French fries di restoran Anda seharga 20.000. Maka persentase food cost ideal Anda adalah Rp5.500 dibagi Rp20.000 sama dengan 27,5%. Mari kita lanjut ke contoh perhitungan HPP atau food cost aktual makanan. Untuk mengetahui cara menghitung food cost aktual, sebelumnya teman-teman harus mengetahui nilai pergerakan persediaan bahan baku atau harga pokok penjualan menu teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus mengetahui nilai persediaan awal periode, jumlah pembelian persediaan, dan nilai persediaan akhir periode. Nantinya teman-teman akan mengetahui apakah terdapat persediaan yang terbuang dalam penyajian satu set menu seiring dengan nilai food cost actual yang keluar. Ini dia cara menghitung HPP makanan. Pertama, cara menghitung HPP makanan per set atau menu. Dengan menggunakan data kasus menu French fries yang sama, katakanlah teman-teman memiliki persediaan awal kentang goreng mentah sejumlah 1 kg dan 500 gram saus sambal. Dengan begitu, nilai persediaan awal untuk satu set menu French fries adalah Rp27.000 ditambah 5.000 yang berasal dari 10.000 dibagi 1.000 gram dikali 500 gram sama dengan 32.000. Dalam periode 1 bulan, Anda membeli French fries mentah sejumlah 15 kilo dengan saus sambal sejumlah 10 kilo. Dengan begitu, Anda telah mengeluarkan uang sejumlah 400.000, yaitu 27.000 kali 15 kilo ditambah 100.000 yang dihitung dari 10.000 kali 10 kilo sama dengan 505.000. Total pembelian persediaan selama periode 1 bulan adalah Rp505.000. Setelah melakukan stock opname, diketahui nilai persediaan akhir French fries mentah adalah 3 kg dan saus sambal sejumlah 7,6 kg. Itu berarti nilai persediaan akhir French fries mentah adalah 81.000 yang berasal dari 27.000 kali 3 kilo ditambah dengan 76.000 yang dari 10.000 kali 7,6 kg, yaitu totalnya jadi Rp157.000. Dengan ketiga data tersebut, Anda bisa mengetahui nilai HPP satu set menu Anda. Rumus cara menghitung HPP makanan adalah nilai persediaan awal ditambah pembelian persediaan dikurangi nilai persediaan akhir. Dengan begitu, nilai HPP per set menu French fries adalah 32.000 ditambah 505.000 dikurangi 157.000 sama dengan 380.000. Kedua, cara menemukan nilai food cost aktual per menu. Setelah menemukan nilai HPP per menu, Anda hanya tinggal membutuhkan data total penjualan satu set menu terkait. Katakanlah menu French fries Anda terjual sebanyak 50 porsi dalam periode 1 bulan. Dengan data yang sama, total nilai penjualan menu French fries Anda adalah Rp1.200.000 yang terdiri dari 20.000 kali 50 porsi. Mengingat total HPP menu French fries Anda adalah 380.000, maka persentase nilai food cost aktual Anda adalah 380.000 dibagi 1.200.000 sama dengan 31,66%. Lalu kita akan belajar implikasi perbandingan nilai food cost ideal dengan aktual. Terkait dengan data-data di atas, nilai food cost aktual ternyata lebih besar dibandingkan dengan nilai food cost idealnya. 31,66% lebih besar dari 27,5%. Implikasinya teman-teman melakukan pemborosan penggunaan persediaan bahan baku. Banyak faktor yang bisa Anda temukan, baik itu karena selama proses produksi ada beberapa gram persediaan yang terbuang, atau koki Anda yang memakai bahan baku lebih dari takaran resep yang sudah ditentukan.
Food cost adalah salah satu indikator paling penting dari profitabilitas sebuah restoran. Dengan perhitungan yang baik, usaha kuliner pun bisa sukses. Intinya, semakin Anda meminimalisir nilai persentase food cost aktual, ini berarti Anda sudah melakukan penghematan dan berada di jalur yang benar. Dengan memahami dan mengetahui nilai food cost, Anda bisa melacak dan melakukan penghematan terhadap penggunaan persediaan restoran Anda. Anda bisa menggunakan perhitungan di atas sebagai cara menghitung HPP makanan dan cara menghitung harga jual makanan per porsi. Maka dari itu, Anda harus selalu konsisten dalam memantau nilai HPP restoran. Dengan memantau food cost usaha, biasanya di angka 20-35%, sebagai pengusaha restoran, teman-teman dapat mengetahui kapan harus mengubah harga, produk, dan jumlah pembelian untuk meningkatkan persentasenya. Nah, segini dulu ya teman-teman. Kita bahas video apa lagi nih teman-teman? Komen ya, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya dapat update informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.